Anyway, di berita kali ini nih, kita bahas seputar game dulu deh. Yang pertama ini datangnya dari Cyberpunk 2077. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kita kembali di konten hashtag membahas teknologi. Di konten ini kita akan membahas seputar berita-berita seputar teknologi, game, atau apapun itu ya. Dan kita masuk ke episode yang lupa ya. Nanti Mas Editor tolong dibantu ya. Anyway, di berita kali ini nih, kita bahas seputar game dulu deh. Yang pertama ini datangnya dari Cyberpunk 2077. Sebuah game yang ramai diperbincangkan di tahun kemarin karena banyak yang kecewa. Dan lagi-lagi, bukan soal mengecewakan, tapi ini adalah sebuah improvement dan planning-planning yang akan dilakukan oleh CD Red Project selaku pengembang dari Cyberpunk 2077 ini. Pada sebuah video yang diunggah di Reddit, Paweł Sasko, ya Paweł, nggak tahu lah ya, saya menyebutnya Paweł Sasko, selaku quest director pada game Cyberpunk ini. Dia lagi live nih ceritanya ya, lagi live sambil main Cyberpunk dan menceritakan mengenai behind the scene dari Cyberpunk 2077. Jadi memang kalau kalian memperhatikan pada Cyberpunk, ada beberapa major karakter yang muncul kalau di trailernya tapi nggak muncul pada gamenya. Nah ini tuh memang dia menjelaskan banyak faktor yang harus mereka saring lagi supaya bisa muncul pada gamenya. Dan banyak sih yang dibahas ya, kalian bisa tonton aja videonya. Ini berdurasi kurang lebih 2-3 menitan. Dan disitu juga dia menyampaikan bahwa pada tahun ini nih, kemungkinan Cyberpunk akan meluncurkan DLC pertamanya. Dan DLC ini apa masih belum dijelaskan, kapan rilisnya, dan berapa kisaran harganya masih belum diriliskan. Yang pasti Cyberpunk nggak mati, nggak berhenti di situ saja. Selain mengeluarkan updatean 1.5 yang terakhir kemarin ya, ini masih terus merilis updatean terbaru karena dia ingin mungkin bisa dibilang menebus dosanya ya, karena mengecewakan para entusias yang ternyata ketika rilis ya gitu aja. Ya semoga ini menjadi salah satu improvement kembali dari game Cyberpunk, karena belakangan ini Cyberpunk juga sudah mendapatkan respon positif di kalangan gamers. Bisa kita lihat dari reviewnya dari Steam yang sebelumnya mungkin mostly negatif, sekarang udah masuk ke biru, yaitu mostly positif. Dan berita yang kedua ini datangnya dari Indonesia dan masih seputar teknologi, bahkan ini jatuhnya kriminal ya, dan semoga aja kalian nggak terlibat nih atau nggak menjadi korban. Seorang pria berinisial IA bisa mendapatkan untung 15 juta per bulan hanya dengan menjual wifi ilegal. Nah itu ya, ada ilegalnya. Nah gimana sih kok bisa dibilang ilegal? Jadi si IA ini itu berlangganan wifi yang bisa kita sebutkan dari PT Telkom ya, dengan bandwidth sebesar 90 Mbps. Ini kurang lebih sekitar 1,3 juta ya. Nah, dari situ dia menawarkan ke 96 pelanggannya ya, yang jadi ini 96 orang ini sudah berlangganan dengan dia. Dan untuk berlangganan ini sendiri dia hanya memberikan 0,8 Mbps dengan harga Rp165.000 per bulannya. Well, untuk 165.000 0,8 Mbps itu cukup buruk ya. Nggak worth it banget, bahkan ini jauh banget ya, karena sekarang 20 Mbps aja udah 200-300 ribuan. Ini cuma 0,8, dapat apa coba? 160, ya ampun ya. Ini emang kejadiannya terjadi di Pacitan, dan si IA ini akhirnya diringkus oleh kepolisian Pacitan karena terbukti melanggar UU Cipta Kerja pasal 11 di Indonesia, yaitu hanya penyelenggara telekomunikasi yang dapat menyalurkan akses jaringan internet ke pelanggan. Hal tersebut sebagaimana diatur pada pasal 11 dan dalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang RI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Ya agak nyontek ya karena saya nggak hafal. Ia akhirnya ditangkap dan diancam dengan kurungan paling lama 10 tahun penjara dan garis miring atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Nah, ternyata IA ini nggak cuman memberikan layanan internet 165.000 itu tadi ya, dengan kecepatan 0,8. Dia juga mengenakan biaya pemasangan yang nggak masuk akal. Dia ngasih harga itu 1,5 juta untuk jaminan pemasangan. Sedangkan kalau kita pasang internet biasa, pemasangan itu kurang lebih 200-300 ribuan tergantung dengan paket internetnya.
Ya semoga aja kalian ya jangan sampai tertipu, karena yang pasti-pasti aja itu juga sudah cukup baik kok ya. Harganya juga terjangkau dengan jaminan mendapatkan internet yang lebih baik daripada 0,8 doang tapi 165.000 ilegal lagi ya. Dan kalau kalian tersangkanya, stop, sudah, nggak usah bagi-bagi wifi dengan mengenakan biaya yang nggak masuk akal ya. Karena wifi ini juga ya semua orang berhak dengan caranya sendiri, yaitu membeli atau menggunakan jasa ini dengan kecepatan yang memang semestinya dia dapat. Jangan sampai kalian nih yang memanfaatkan, kalian punya 150 MB terus kalian bagi ke komplek kalian dengan tarif lagi ya, dengan mengharapkan keuntungan. Itu nggak boleh, itu ilegal karena sudah diatur pada Undang-Undang Cipta Kerja. Oke? Dan kita masuk ke berita yang terakhir nih ya. Kita kembali ke berita seputar komputer. Dan ini adalah mengenai permainan duniawi dan juga VGA. Sebetulnya VGA-nya nggak terlalu pasti ya, karena di sini lebih ke miningnya yang udah pasti, yaitu adalah LHR ya, atau Light Hash Rate mengalami peningkatan. Terus gimana nih kabar VGA kira-kira? Nah, di sini dibantu dengan tim One IT yang mengumpulkan data, menemukan bahwa LHR mulai hari ini tanggal 13 April 2022 itu mendapat peningkatan di seluruh VGA, dan memang peningkatannya ada yang lumayan, ada yang biasa aja ya. Jadi memang untuk LHR ini sendiri itu diciptakan untuk membatasi kinerja VGA untuk mining, supaya gamers-gamers ini bisa menikmati VGA dengan harga yang masuk akal. Tapi ya tetap aja sih miner-miner ini ya tetap memborong VGA itu, karena mungkin bagi mereka kecil-kecil akan menjadi bukit ya, sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Tapi pada akhirnya memang di situasi ini miners yang diuntungkan. Jadi LHR ini sendiri, atau hash rate aja deh, kita bahas hash rate. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya apa itu hash rate. Hash rate itu adalah ukuran daya komputasi per detik yang digunakan untuk menambang. Jadi simpelnya adalah hash rate sama dengan kecepatan menambang. Semakin besar hash rate-nya akan semakin cepat juga menambangnya. Begitupun juga LHR. Karena LHR ini adalah sebuah batasan. Jadi semakin besar LHR-nya atau maksimumnya lah ya kita bilang, itu akan semakin cepat juga untuk kecepatan menambangnya. Dan di sini ada beberapa contoh ya yang sudah mengalami peningkatan yang kita tahu saat ini, yang kita dapatkan informasinya secara pasti, yaitu adalah 3060. Itu yang awalnya hanya di 34 LHR-nya, sekarang meningkat ke 39 untuk LHR-nya. Nah, di 3060 Ti ini mengalami peningkatan yang cukup baik, karena dari 74 itu meningkat ke 85 LHR-nya. Di sini kita juga ada lagi 3080 Ti yang awalnya 74 kini meningkat ke 79 LHR. Nah, terus kira-kira apa nih dampaknya terhadap VGA? Ini hanya sebuah perkiraan ya. Jadi tadi kita sempat berdiskusi kira-kira VGA ini bakal naik nggak sih dengan LHR yang naik ini? Karena kemungkinan miners ini akan kembali gencar lagi mengincar VGA, di mana VGA sekarang ini produksinya lagi kencang dan harganya juga lagi turun. Dan jika itu terjadi di Indonesia, well, siap-siap aja mungkin harga VGA akan naik, atau mungkin ada paket-paket bundling ya, sehingga ya sekali lagi mungkin gamers akan dirugikan. Tapi ya semoga aja nggak ada peningkatan ya, dan mungkin miners sedikit membatasi diri. Ini semua harapan kita. Semoga jangan sampai harga dari VGA ini naik kembali, karena saat ini kita bisa lihat untuk LHR aja sedang ada peningkatan, di mana ini menguntungkan para miners. Oke, jadi itu aja untuk berita kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau kalian kepingin untuk merakit PC atau beli komponen-komponen untuk PC kalian, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu, pamit undur diri, and peace out.